Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Yatnikasari, STMT. Saya salah satu dosen di program studi S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sejak menjadi dosen pada tahun 2018, saya diamanahi untuk mengampu beberapa mata kuliah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah struktur statis tertentu. Mata kuliah struktur statis tertentu merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi teknik sipil dengan jumlah 3 SKS. Struktur statis tertentu atau statika adalah ilmu yang mempelajari tentang kesetimbangan benda tegar, yaitu benda yang bentuk dan volumenya tetap dan stabil dari waktu ke waktu. Pada struktur statis tertentu ini berlaku prinsip keseimbangan gaya-gaya dalam arah vertikal, horizontal, dan keseimbangan momen pada tumpuan. Untuk menganalisa balok sederhana atau simple beam, kemudian balok jepit atau konstruksi cantilever, kemudian garis pengaruh, selanjutnya analisis pada konstruksi balok Gerber dan konstruksi portal. Penguasaan mahasiswa dalam mata kuliah ini akan sangat membantu dalam penguasaan mata kuliah lanjutan lainnya dan yang berhubungan, dan nantinya akan sangat bermanfaat saat terjun ke dunia pekerjaan keteknik sipilan. Capaian pembelajaran mata kuliah struktur statis tertentu yaitu mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis reaksi tumpuan, gaya lintang, dan gaya normal akibat gaya-gaya yang bekerja serta garis pengaruh pada konstruksi cantilever, balok sederhana atau simple beam, konstruksi balok Gerber, dan konstruksi portal. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menganalisa beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar dari struktur statis tertentu. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa gaya luar pada suatu balok. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis gaya dalam pada konstruksi balok jepit atau cantilever dan balok sederhana atau simple beam. Selanjutnya yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis gaya lintang, momen, dan gaya normal dengan garis pengaruh. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis reaksi perletakan, gaya lintang, momen, dan gaya normal pada konstruksi balok Gerber. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis momen, gaya lintang, dan gaya normal pada konstruksi portal. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberi topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan, yaitu yang pertama adalah dasar struktur statis tertentu, yang kedua yaitu reaksi gaya luar, yang ketiga reaksi gaya-gaya dalam, keempat garis pengaruh, kelima konstruksi balok Gerber, dan keenam konstruksi portal. Proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Sistem pada pembelajaran yang diterapkan di mata kuliah struktur statis tertentu yaitu dengan pembelajaran hybrid atau hybrid learning dan dengan kombinasi pendekatan pembelajaran konvensional dengan tatap muka di kelas dan pembelajaran daring atau online, di mana pembelajaran daring yang sering dilakukan dengan video conference melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Untuk jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya yaitu pembelajaran selama 14 kali, kemudian UTS yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Pada pelaksanaan pembelajaran blended learning ini mengusung pembelajaran berbasis LMS atau Learning Management System dengan penyedia layan Open Learning Australia untuk penyediaan bahan ajar dan penugasan mahasiswa.
sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya sumber pembelajaran yang berkualitas dan mudah diakses ini, maka dapat mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Ketika mahasiswa mengambil mata kuliah struktur statis tertentu, maka diwajibkan untuk masuk atau join di course struktur statis tertentu pada Open Learning. Langkah awal mahasiswa harus membuka Read Me First, yaitu sebagai informasi awal sebelum mengikuti perkuliahan. Di sini mahasiswa dapat melihat informasi yang ada ataupun juga aturan dalam mengikuti perkuliahan di struktur statis tertentu. Selanjutnya, mahasiswa dapat membuka learning agreement untuk menulis atau mengisi sign agreement sebagai persetujuan dalam mengikuti perkuliahan ini. Selanjutnya, untuk mengetahui CPMK, maka mahasiswa dapat melihat pada outcome. Kemudian untuk memulai perkuliahan, bahan ajar semua sudah tersedia di learning module dengan topik-topik yang sudah ada yang akan dipelajari selama 14 kali pertemuan. Untuk penugasan, di sini bisa dilihat pada learning activity, yaitu ada kuis, kemudian ada tugas, kemudian juga ada UTS dan UAS. Kemudian semua pembelajaran ini dapat diakses di Open Learning sehingga dapat memperlancar proses belajar mengajar. Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai tahapan-tahapan belajar yang dilakukan secara sistematik dengan strategi belajar tertentu, bagaimana untuk mencapai capaian pembelajaran. Di sini maka harus memenuhi pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang terbaik, sehingga dapat meningkatkan keaktifan interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar lainnya. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan di mata kuliah struktur statis tertentu yaitu dengan DIA, yaitu yang pertama delivery, kemudian interaction, dan assessment. Yang pertama delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa yaitu dengan 3 strategi. Yang pertama yaitu ceramah, saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, yang kemudian dengan strategi case study, yaitu memberikan studi kasus atau topik-topik tertentu kepada mahasiswa untuk dianalisis baik secara individu maupun dalam sebuah kelompok diskusi. Dan kemudian strategi yang ketiga yaitu dengan self-direct learning, yaitu berpusat pada mahasiswa. Di sini saya sebagai fasilitator di dalam kelas akan mengarahkan mahasiswa sehingga diharapkan mahasiswa itu dapat mencari sendiri jawaban dari topik permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, saya hanya akan memberikan petunjuk maupun pengarahan proses pembelajaran dan meluruskan konsep apabila ada yang belum tepat. Nah, kemudian bersama-sama dengan mahasiswa akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, yaitu dengan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yaitu yang pertama, ketika di dalam kelas saya selalu mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, bertanya maupun mengemukakan pendapat agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Yang kemudian dengan menggunakan media WhatsApp, yaitu kita membuat grup kelas mata kuliah sebagai sarana untuk memberikan informasi dan diskusi di luar kelas. Dan yang ketiga, di sini saya memberikan feedback di LMS Open Learning atas tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa untuk memastikan bahwa materi pembelajaran yang disampaikan itu telah terinternalisasi dengan baik oleh mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di sini dalam kontrak perkuliahan memuat cara saya menilai dan memberikan bobot penilaian terhadap mahasiswa,
sehingga dipastikan mahasiswa sudah mengetahui dari awal dan membuat strategi agar mereka dapat mengikuti perkuliahan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Adapun bobot nilai yang saya terapkan yaitu kehadiran 5%, kemudian kuis dan tugas 30%, UTS 30% dan UAS 35%. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pembelajaran secara tatap muka pada mata kuliah struktur statis tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan hari ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Baik, pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah struktur statis tertentu, kita akan membahas tentang reaksi atau gaya-gaya luar. Adapun sub CPMK yaitu mahasiswa mampu menganalisis gaya luar pada suatu balok. Dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan tentang keseimbangan dan persamaan statika. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menghitung dan menganalisa reaksi perletakan dan momen pada konstruksi cantilever dengan beban terpusat vertikal, beban terpusat miring, beban rata, beban segitiga, beban trapesium dan beban kompleks. Suatu benda atau struktur juga konstruksi dikatakan memiliki stabilitas atau keseimbangan jika benda atau konstruksi tersebut memiliki kemampuan untuk bertahan pada posisinya. Bisa kita lihat pada contoh seseorang yang mendorong lemari. Di sini, apabila seseorang tersebut mendorong lemari dengan gaya yang lebih kecil atau gaya kecil, maka lemari tersebut tetap dapat bertahan pada posisinya. Namun apabila gaya dorong yang diberikan seseorang tersebut lebih besar lagi, maka kemungkinan lemari tersebut akan terguling, kemudian tergeser ataupun terangkat, ataupun keduanya ini terguling dan tergeser. Sehingga posisi atau keadaan lemari ini pada keadaan tidak seimbang atau stabil. Nah, kemudian pada contoh kasus yang pertama, di sini ada dua orang yang lagi permainan tarik tambang. Nah, di sini kita tentukan titik seimbangnya yaitu pada tengah-tengah dari seutas tali. Nah, kemudian apabila orang A ini memberikan gaya tarik lebih besar dari orang B, maka titik seimbang akan ke arah A. Nah, gitu juga sebaliknya, apabila gaya tarik dari orang B ini lebih besar dari A, maka titik seimbangnya akan ke B. Nah, tetapi kalau dua-duanya memiliki gaya tarik yang sama, maka titik seimbang akan berada di tengah. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa lihat persamaan ini. HA sama dengan HB, karena gaya tarik ke kiri sama dengan gaya tarik ke kanan. Kalau pindah ruas, sehingga HA min HB sama dengan 0, maka sigma H-nya sama dengan 0. Dari kasus ini kita bisa simpulkan, maka permainan tarik tambang akan stabil atau seimbang apabila jumlah gaya-gaya horizontalnya sama dengan 0. Kalian sering ya main tarik tambang? Nah, sebenarnya contoh dari statika di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian contoh kasus yang kedua. Di sini pada gambar A itu tangan memberikan daya tarik ke atas untuk melawan dari beban timbangan alat timbangan senilai 30 newton. Nah, daya tariknya itu sebesar 40, sementara alat timbangannya 30. Jadi ada selisih vertikal atas ke bawah, ada selisih 10. Nah, dari yang ini kira-kira ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ya, karena lebih berat yang atas. Sehingga di sini sigma V-nya
ditarik ke atas itu cuma 20, sementara anak timbangannya itu 30, sehingga ada selisih 10 Newton. Jadi arahnya pasti bawah. Lebih berat ya? Bawah. Oke, sementara yang ketiga, berarti ini sigma V-nya juga tidak sama dengan 0. Nah, sementara untuk yang di sini tangannya naik 30 Newton narik. Nah, sementara berat timbangannya juga 30, sehingga vertikal ke atas sama ke bawah sama. Sehingga bisa kita lihat di sini sigma V-nya sama dengan 0. Baik, untuk selanjutnya kita lihat kasus 3. Ini main permainan balok mungkin ujian-ujian. Ada pernah main? Nah, semua yang pernah TK pasti pernah main. Nah, ini juga salah satu permainan untuk di statika. Kita bisa lihat di sini seseorang yang berdiri beratnya 600 Newton, lebih besar dari yang kanan, gitu ya. Contoh siapa yang berat di sini siapa? Iwan di sini. Yang ringan siapa? Ini. Nah, jelas biar mau main berangkat kerja tetap Iwan yang karena berat, gitu kan? Nah, kalau kita gunakan prinsip statika, berarti nanti kalian yang teknik sipil kalau main jungkir sudah mikir statika, gitu kan? Nah, di sini kalian akan bergeser. Kita bisa lihat momennya ya. Untuk Iwan, gitu. Momen yang terjadi di poros berarti gaya dikali jarak. Berapa? Tadi 600 Newton, jaraknya 3 meter. Berarti momen yang terjadi di sisi sana 600 dikali 3, berarti 1.600 Newton meter. Nah, selanjutnya untuk yang ini dia 300 dikali 3, berarti 900 Newton meter. Makanya dia lebih berat yang sana, tidak sama dengan sigma momennya itu tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita terapkan statika, berarti si yang temennya masih Iwan ini harus geser ke belakang, duduk di belakang, supaya dengan panjang jaraknya 3 ke belakang berarti 6, 300 dikali 6 berarti 1.800. Nah, sehingga sama antara yang kiri dengan yang kanan. Sehingga bisa disimpulkan di sana sigma F-nya itu sama dengan 0. Baik, berarti di sini kita bisa lihat ada sigma pertama kasus 1 sigma A sama dengan 0, sigma V tadi kasus yang kanan 0, dan ini jungkir sigma F sama dengan 0. Maka ini disebut dengan 3 persamaan statika. Oke? Persamaan ini kita coba terapkan pada konstruksi cantilever dengan beban terpusat vertikal. Pada contoh di sini ada gaya luar yang bekerja yaitu 100 kN. Hitung reaksi RAV, RAH, dan MA pada konstruksi balok cantilever pada gambar. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa yang dimaksud dengan konstruksi cantilever? Ada yang mau jawab? Ya, silahkan. Konstruksi cantilever adalah konstruksi di mana salah satu unsur baloknya terjepit sementara ujung balok lainnya bebas atau tanpa tumpuan. Tanpa tumpuan. Oke. Nah, untuk pedoman arah, pedoman perjanjian tanda yang selalu harus kalian ingat. Di sini perhatikan kalau gaya vertikal ke atas berarti positif, ke bawah negatif. Untuk horizontal ke kanan positif, ke kiri negatif. Kemudian untuk momen kalau searah berujang positif, berlawanan negatif. Nah, di sini kita bisa cari sigma V sama dengan 0, maka RAV ke atas min 100 dikurang gaya luar yang arah ke bawah.
Tadi di awal kita asumsikan MA-nya begini, berarti berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita kasih tanda negatif. Ditambah dengan 100 dikali jaraknya adalah 10, maka nilainya adalah positif 1000 kN. Berarti asumsi kita sudah benar. Berarti kita sudah menyelesaikan reaksi RAV, RAH dan momen dengan menerapkan prinsip statika. Baik, selanjutnya kita ke contoh 2, yaitu cantilever dengan beban rata. Oh ya, saya mau tanya dulu, apa perbedaan beban terpusat dengan beban rata? Ya, silakan. Beban terpusat adalah beban yang bekerja secara terpusat di satu titik saja, sedangkan beban rata adalah beban yang bekerja secara merata di sepanjang balok, tergantung dari panjang muatan beban terbagi rata tersebut. Oke, berarti kalau yang contoh pertama tadi juga sama, yang dicari adalah berapa RAV, berapa RAH dan MA. Jadi yang pertama kita lakukan juga sama, kita asumsikan dulu arah tandanya, ya. Selanjutnya kita mau mencari RAV, tapi sebelumnya kita jadikan dia beban terpusat dulu. Seperti yang gambar di papan tulis tadi, berarti dari beban rata dia menjadi terpusat sehingga berada di tengah-tengah dari 3 meter. Jadi 1,5 dengan 1,5. Paham sampai sini? Oke, berarti nanti untuk titik acuannya dari sini sampai ke sini, ya. Oke. Selanjutnya kita mencari RBV dengan sigma V sama dengan 0. Berarti di sini sigma V dari RBV arah vertikal ke atas, min tadi gaya yang beban rata yang sudah kita kali dengan jarak. Dengan jaraknya yang 9 ditambah dengan 1,5, maka kita peroleh RBV-nya. Dilanjutkan dengan sigma H, juga tidak ada gaya-gaya yang arah horizontal, dan terakhir hitung momennya. Berarti hitung momennya juga sudah dengan asumsi yang ini, yang sudah terpusat di pada titik pusat geraknya yang 1,5 tadi jaraknya. Ya, jadi dengan cara yang sama seperti beban terpusat. Baik, di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana apabila beban terpusatnya miring? Beban terpusat miring. Seperti contoh soal yang pertama. Oke, untuk beban terpusat yang miring, ya, kalau ini tegak lurus ya, vertikal. Kalau miring, ini P-nya miring. Kita uraikan dulu dia ke X dan ke Y. Berarti di sini nah, kalau di sini diketahui ada apa, berarti di sini PX-nya sama dengan P cos alpha. P cos alpha. Yang di sini P sin alpha atau sama dengan P arah Y, ya. Terus cara lain pasti di soal mungkin diketahui di sini. Nah, di sini perbandingannya 1 dan 2 misalnya. Atau kita pakai notasi aja. Di sini N, di sini M. Nah, kita bisa pakai perbandingan ini untuk mencari PX dan PY-nya. Berarti untuk PX sama dengan ini N dibagi dengan akar N kuadrat plus M kuadrat. Itu juga dengan PY-nya. Berarti di sini PY-nya pakai perbandingan ini M dibagi akar N kuadrat plus M kuadrat. Ya, kalau di ini kita cari untuk resultan gaya. Begitu Mas. Untuk penjabarannya tetap sama seperti perhitungan di beban terpusat. Ada pertanyaan lain? Ya, Mbak, silakan. Bagaimana apabila bebannya DSN berbentuk trapesium? Trapesium, ada yang bisa jawab?
Oke? Nah, kalau yang ini tadi kan beban merata. Beban merata ya kan? Beban merata ini bentuknya persegi panjang. Berarti untuk trapesium ini kita jadi dua komponen. Jadi diselesaikan dengan segitiga dulu dan dengan persegi panjang. Nah, kalau untuk persegi panjang sama seperti ini. Kita ambil titik tengahnya di sini. Berarti nanti untuk penguraiannya dia titik beratnya di tengah-tengah dari bentang ini. Kemudian ini berarti Q1-nya. Untuk Q2-nya berarti dia ada di sini. Di sini adalah sepertiga di sini, sepertiga L, ini L-nya, dan di sini 2/3 L. Nah, berarti yang kalian kerjakan di sini Q-nya ada 2, Q1 dan Q2, ya. Kalau di sini kan cuma satu aja. Kalau bentuk trapesium berarti ada Q1 dan Q2. Paham ya? Oke. Baik, selanjutnya demikian yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sama-sama kita bisa menyimpulkan bahwa suatu benda atau konstruksi akan stabil atau seimbang apabila memenuhi 3 persamaan statika, yaitu sigma V, sigma M, dan sigma H-nya harus sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan kuis di Open Learning. Kuis 1 ada learning activity. Nah, untuk tugas minggu depan dikumpulkan di Open Learning juga dengan upload file. Kalian bisa mengerjakan tugas ini. Ada yang mau tanyakan dari tugas ini? Tadi mbaknya ada yang bertanya trapesium. Nah, di sini kebetulan ada yang segitiga. Berarti yang pertama di sana diidentikan di sini dengan ini dulu, segitiga dulu. Dilanjutkan dengan yang miring seperti pertanyaan Mas tadi, miring dengan perbandingan M dan N-nya. Berarti dijadikan di sini arah horizontal atau PX, dan di sini P-nya dilanjutkan juga dengan gaya 180